Bapak-bapak, kita tinggal menunggu Pak Dirjen bergabung. Ya, nah di link Zoom juga kita sudah tersambung dengan Direktur Pengelolaan Media, Pak Nursodik Gunarjo. Selamat sore Pak Dir. Bisa dengar suara saya ya Pak? Selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dir sedikit menyampaikan di hadapan kita sudah ada Pak Sekjen KONI, Pak Ade. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Kita tinggal menunggu Pak Dirjen aja Pak Dir. Selamat sore Pak Dirjen, selamat bergabung. Selamat sore. Ya Pak Dirjen, sebelum kita mulai mungkin saya sedikit menyampaikan di samping saya sudah ada Pak Sekjen, KONI, Pak Ade, kemudian Ketua Panwasrah Kabupaten Jayapura, Pak Heru. Banyak. Assalamualaikum Pak Dirjen, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Assalamualaikum Bapak Dirjen. Waalaikumsalam. Baik, sekali lagi kita mulai acara kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga, jaya. PON Papua, torang bisa. Orang bisa. Ya, yang saya hormati Pak Bapak Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, dalam hal ini Bapak Usman Kansong. Kemudian yang kedua, Pak Sekretaris Jenderal KONI Pusat, Pak Ade Lukman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama kita. Kemudian Ketua Panwasrah Kabupaten Jayapura, Majen TNI Purnawirawan Heru Surjono. Kemudian dari Mimika nih Pak Dirjen hadir juga bersama kita. Jadi ada 3 klaster Kominfo ditambah Media Center Pusat, KONI Pusat yang ada di Jakarta. Kemudian dari Kabupaten Mimika hadir Ketua Panitia Pengawas dan Pengarah Panwasrah PON Papua ini, Majen TNI Purnawirawan
Gadang Pambudi. Selamat sore Pak Jenderal. Saya lagi press conference. Iya. Siap. Ini Kemudian, seksi ini, Pak. kemudian Selamat sore Halo, Cindy, dari Pak. Mimika. Hai Cindy. siap, Sorry, selamat Pak. sore. Kemudian yang terakhir itu Ini nggak kelihatan. hadir bersama kita Pak Dirjen, Ketua Pasrah PON Papua, Klaster Kabupaten Merauke, Pak Markus Otnil Mamahit. Selamat sore Pak Markus. Selamat sore, Isakot BK, Isakot Kai. Luar biasa. Kemudian yang paling spesial Pak Dirjen, Pak Sekjen, bahwa di tengah-tengah kita, baik dari Jayapura, Kabupaten Jayapura, kemudian dari Merauke, dari Mimika, hadir teman-teman kita, atlet yang sudah berjuang mengharumkan nama daerah dan tentunya mengharumkan nama Indonesia, dan mereka ini salah satu yang ujung tombak yang menunjukkan bahwa PON Papua bisa kita laksanakan di tengah pandemi ini, Pak Dirjen. Jadi nanti di akhir sesi mungkin teman-teman atlet ini akan lebih bercerita bagaimana pelaksanaan PON Papua bagi mereka, kemudian hal-hal indah yang dirasakan selama mengikuti berbagai pertandingan yang digelar oleh tim. Sedikit pengantar, Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua ini sebentar lagi akan berakhir. Besok penutupan dari seluruh kontingen termasuk tuan rumah Papua telah merasakan pengalaman istimewa bahwa pesta olahraga nasional terbesar itu bisa kita laksanakan di tengah pandemi dan memuaskan dari segi prestasi maupun hal-hal lain, khususnya terkait dengan penanganan COVID-19. Tidak berpanjang-panjang Pak Dirjen, untuk kesempatan pertama mungkin saya akan serahkan mic-nya dari Kabupaten Jayapura ke Pak Dirjen untuk memberikan sedikit penjelasan bagaimana Kominfo hadir khususnya memberikan dukungan ke PB PON, ke KONI, bagaimana menghadirkan media center yang berfungsi untuk menghadirkan narasi-narasi positif di ruang publik. Nah, kurang lebih seperti itu. Waktu dan tempatnya saya persilakan Pak Dirjen. Mas Rey, Pak Dirjen masih di mute mic-nya. Ya, Sudah. silakan, Pak Dirjen. Ya, baik Mas Rauf, terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dari KONI, kemudian para atlet yang hadir di Zoom kita hari ini. Kami di Kominfo sejak awal pembentukan panitia, katakanlah seperti itu, penyelenggaraan PON ke-20 di Papua, mendapat penugasan ya dari pemerintah untuk menyelenggarakan atau mengadakan dua hal untuk mendukung pelaksanaan PON. Yang pertama adalah penyiapan infrastruktur dan yang kedua adalah menyiapkan komunikasi publik. Dari sisi infrastruktur tentu saja kami harus menyiapkan ya fasilitas ataupun infrastruktur komunikasi, teknologi komunikasi dan informasi atau TIK untuk memperlancar penyelenggaraan PON Papua. Kami menyiapkan jaringan internet, bahkan kita juga menyiapkan mitigasinya. Pak Menkominfo hadir
sebelum pembukaan PON Papua untuk memastikan infrastruktur internet akan berjalan lancar. Bahkan waktu itu saya mendampingi Pak Menteri bersama dengan Telkom ya, dan Telkomsel demi memastikan jaringan komunikasi kita akan berlangsung lancar. Dan syukur alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam komunikasi digital di penyelenggaraan PON Papua. Ya, tentu saja masih ada kendala, tetapi itu bisa kita atasi. Nah, yang kedua, kami menyiapkan komunikasi publik. Salah satunya melalui media center yang kami bikin di 3 klaster, yaitu di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Ketiga media center ini adalah melengkapi media center PB PON, baik yang ada di Kota Jayapura maupun di Jakarta. Nah, selain itu kami juga menyiapkan semacam website atau microsite ya, untuk mempermudah media dalam mengakses informasi PON ke-20 Papua. Kami menyiapkan misalnya microsite info publik, dan juga kita menyiapkan website redaksi nasional. Dari 2 website itu, kawan-kawan media bisa mengambil berita, foto, teks, audio secara free, ya, secara bebas, secara gratis, karena kami memang memahami di tengah situasi sulit di masa pandemi, mungkin tidak banyak media yang mengirimkan timnya secara lengkap ke Papua, sehingga saya waktu itu berpikir dan teman-teman di Ditjen IKP dan Kominfo berpikir bagaimana kita memprovide informasi PON Papua kepada kawan-kawan media. Bahkan kami juga kemarin menyiapkan perimeter, kalau dalam bahasa televisi begitu, atau linknya ya dalam bahasa awam, bagi stasiun televisi untuk melaksanakan juga siaran langsung, ya, karena sekali lagi tidak semua media televisi di Indonesia, bahkan media televisi nasional, bisa bersiaran langsung karena berbagai kendala begitu. Kami juga kemarin di ujung ya, di H-1 dalam makan siang, bincang-bincang santai makan siang dengan KSP, kami berpikir waktu itu untuk bagaimana memperlihatkan, memamerkan, mempertontonkan PON Papua ini ke masyarakat internasional. Ya, maka kemudian pukul 10 tanggal 1 hari sebelum pembukaan, kita menggagas, ya, Kominfo dan KSP menggagas untuk mengundang para duta besar negara sahabat untuk menyaksikan pembukaan PON Papua. Dan sebelum itu pukul 10 pagi tanggal 2 Oktober, Kemenlu ya atas usul kami melakukan semacam diplomatic briefing kepada para dubes supaya mereka sore harinya bisa menyaksikan PON Papua. Itu yang kami lakukan, yang dilakukan oleh Kominfo untuk menginternasionalisasi PON Papua. Yang kedua, Kominfo punya website bernama indonesia.go.id, dan berita-berita tentang PON Papua kami terjemahkan ke dalam bahasa Inggris supaya bisa diakses oleh siapapun ya di berbagai belahan dunia ya dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan kami juga menyiapkan, sekarang ini sedang menyiapkan semacam in-depth
in-depth report, barangkali begitu, terkait dengan ini penyelenggaraan PON Papua dari awal sampai besok penutupan. Itu kami sedang merancang komunikasi publiknya melalui media-media internasional, terutama media-media yang ada di Asia Pasifik. Kalau kita lihat amanat Presiden terkait dengan PON Papua, Presiden menginginkan beberapa hal dari PON Papua ini. Yang pertama adalah tentu saja sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, ya, kemudian juga ya bahwa Papua itu tidak seperti yang dibayangkan orang, tidak seperti yang diberitakan oleh media-media asing bahwa Papua sudah mengalami kemajuan pesat, mengalami perkembangan infrastruktur, perkembangan ekonomi, dan lain-lainnya. Dan penyelenggaraan PON Papua tentu saja mempercepat pengadaan atau pembangunan infrastruktur dan juga mengakselerasi ekonomi juga. Ya, ekonomi juga. Presiden kemarin dalam kesempatan membuka PON Papua juga melakukan berbagai peresmian ataupun kegiatan terkait dengan ekonomi, ya. Jadi saya kira mudah-mudahan sepengamatan kami PON Papua berjalan lancar seperti yang kita harapkan semua. Ada kasus COVID memang, tetapi kasus COVID itu kalau kita lihat dari sisi yang berbeda itu justru menunjukkan seperti yang disampaikan oleh Ketua KONI, Letjen Purnawirawan Marsiano Norman, bahwa itu menunjukkan bahwa protokol kesehatan dalam hal ini testing, tracing, dan treatment kita lakukan secara baik. Dan kemarin saya juga mendampingi Menkominfo melaksanakan rapat dengan Menko Maritim, Pak Luhut, untuk mempersiapkan kepulangan para atlet, ya, supaya para atlet kesehatannya tetap terjaga dalam arti tidak terkena COVID, baik para atlet maupun orang-orang keluarganya yang ada di provinsi masing-masing sekembali para atlet dari provinsi. Misalnya beberapa provinsi seperti DKI, Yogyakarta misalnya, karena kemarin juga Jawa Tengah, kemarin juga kami rapat dengan beberapa gubernur, itu akan menyiapkan tempat-tempat isolasi untuk kepulangan para atlet. Bahkan Kementerian Perhubungan juga di Papua menyiapkan kapal Pelni, ya, untuk isolasi para atlet, ofisial, ataupun panitia yang terkena COVID, yang data terakhirnya mungkin mudah-mudahan sudah berkurang, itu 91, dan memang pasti berkurang karena sudah banyak yang sembuh. Dan bagaimanapun tidak adalah yang sampai mengalami COVID terlalu parah, bahkan lebih banyak yang tanpa gejala, ya, karena memang semua sudah divaksin. Dan terkait dengan vaksin, PON Papua ternyata juga mengakselerasi vaksinasi di Papua. Ya, mengakselerasi vaksinasi di Papua, dan ini momentum yang saya kira menghasilkan multiplier effect yang luar biasa. Momentum PON ke-20 Papua ini multiplier effect-nya luar biasa. Secara politik menunjukkan bahwa Papua itu aman, secara kesehatan vaksinasinya meningkat, dan juga protokol kesehatannya tetap dijaga. Secara ekonomi ini juga mendatangkan berkah bagi masyarakat Papua, dan kalau kita tambah lagi adalah infrastruktur atau sarana olahraga di Papua bertambah. Karena itu pesan para menteri termasuk Menkominfo dan juga Presiden, bagaimana masyarakat Papua nanti merawat, ya, infrastruktur atau venue-venue olahraga yang sudah dibangun dengan
sering-sering mengadakan event olahraga ataukah event budaya ataukah event musik di venue-venue tersebut supaya ini terawat. Dan saya mendapat kabar bahwa komitmen pemerintah daerah untuk meneruskan, untuk merawat, untuk mengaktifkan venue-venue ini sangat tinggi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Rauf. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada PB PON, kepada KONI, kepada pemerintah daerah, kepada media, dan masyarakat Papua yang sudah membantu Kominfo menyukseskan dua hal tadi, infrastruktur digital dan komunikasi publik, sehingga menurut amatan kami setiap hari melakukan monitoring media. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, pemberitaannya positif ya tentang PON Papua. Sebagian besar pemberitaannya positif, kemudian netral, dan kecil sekali pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya negatif, baik itu di media mainstream maupun media sosial. Dukungan kawan-kawan media luar biasa. Saya setiap hari memantau, dan banyak media yang tidak hanya mengangkat pertandingannya, tetapi juga mengangkat sisi-sisi lain dari PON Papua. Misalnya tadi, ekonomi, perkembangan ekonomi seperti apa, bagaimana relawan-relawan bekerja menyukseskan atau membantu pelaksanaan PON Papua, itu diliput oleh media massa secara besar-besaran, kemudian juga pariwisatanya, kemudian budayanya juga itu mendapat liputan yang sangat luas di media massa. Terima kasih. Kalau ada kekurangan, pasti ada kekurangan, pasti ada kelemahan dari apa yang Kominfo lakukan dalam mendukung PON Papua. Kami mohon dimaafkan, dan kami akan bekerja lebih baik lagi di masa depan. Yang dalam waktu dekat adalah Peparnas. Ya, kami juga akan menyiapkan dua hal tadi, infrastruktur TIK, teknologi informasi dan komunikasi, juga komunikasi publik. Kami akan menyiapkan media center juga di Kota Jayapura. Kami sudah mengadakan rapat dengan panitia Peparnas, seperti apa nanti misalnya media center kita, dan salah satu yang saya tekankan kepada kawan-kawan adalah harus media center kita ini harus ramah ya terhadap kawan-kawan atlet Paralimpik. Ya, Paralimpik harus ramah kepada mereka, sehingga mereka punya akses yang setara dengan yang lain. Begitu. Itu yang betul-betul saya tekankan. Mudah-mudahan kami bisa memenuhi itu semua, dan kita berharap Peparnas juga gaungnya, gemaknya, komunikasi publiknya itu sama hebohnya, sama hebatnya dengan PON ke-20 di Papua. Saya akhiri, terima kasih. Shalom, Om Shanti Shanti Om, Om Shanti 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera buat kita sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Mungkin nanti di akhir acara kita Pak Dirjen, Pak Sekjen KONI, dan Ketua Panwasrah bisa menyapa nih atlet-atlet kita. Dari sekian poin yang disampaikan Pak Dirjen, ada satu sedikit highlight dari saya, bahwa dari penyelenggaraan PON ini ada makna besar di balik penyelenggaraannya. Prestasi sudah pasti, ya kan? Ada rekor-rekor yang tercipta, kemudian kompetisi begitu ketat, khususnya di 5-6 besar, begitu ketat, dan ini menunjukkan bahwa pembangunan olahraga itu terjadi di berbagai pelosok tanah air. Tapi yang paling penting lagi adalah bahwa PON 20 ini ternyata menjadi momentum persatuan bangsa, bahwa dari sekian banyak yang meragukan penyelenggaraan ini berlangsung di tengah pandemi, tapi kita mampu menunjukkan
bahwa PON ini menjadi momentum bangsa Indonesia, menjadi momentum kita untuk bangkit dari pandemi ini. Kurang lebih seperti itu Pak Dirjen dari sedikit highlight yang bisa saya tangkap. Dan untuk kesempatan selanjutnya saya langsung ke Pak Sekjen, Pak Ade Lukman. Pak Sekjen KONI, silakan, waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Yang sama-sama kami hormati Direktur Jenderal IKP, Bapak Usman Kamsong. Yang kami hormati juga Direktur Pengelolaan Media IKP, Bapak Nusodik Gunaryo. Yang saya hormati rekan-rekan KONI Pusat, dalam hal ini mewakili Klaster Jayapura, Bapak Majen TNI Purnawirawan, Bapak Anti Sutarmo, yang juga bersama kami saat ini Ketua Klaster Kabupaten Jayapura, Bapak Majen TNI Purnawirawan, Bapak Heru Suyono. Kemudian rekan kami juga yang ada di Mimika, Ketua Klaster Mimika, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan, Bapak Gadang Pambudi. Selamat sore, Pak. Kemudian sahabat saya yang ada di Merauke, Bapak Otnil Mamahit beserta rekan-rekan yang ada di Merauke, selamat sore. Tak lupa yang paling jauh, ini ada rekan kami, Bapak Gugun Yudinar, Wakil Ketua Bidang Organisasi, yang juga saya lihat di sini ada Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Bapak Mirza. Selamat siang di Jakarta mungkin. Kemudian rekan-rekan media, atlet dan ofisial yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama perkenankan kami menyampaikan salam hormat dari Ketua Umum KONI Pusat, Mbak Dirjen, dari Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiano Nurman, yang saat ini sedang menyaksikan pertandingan sepak bola, memperebutkan juara 3 ke 4, di mana sore nanti juga akan ramai. Ada pertandingan final sepak bola memperebutkan medali emas dan perak antara Aceh dan Papua. Ini benar-benar dari ujung Indonesia ketemu dengan ujung Indonesia, Pak Dirjen. Kemudian kami juga dari KONI Pusat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Bapak Dirjen dan jajaran dari Kementerian Kominfo yang telah membantu menyediakan fasilitas media center, baik itu di Kabupaten Jayapura, Mimika, maupun juga di Merauke. Dan kami juga di Jakarta sudah membuat media center yang juga nanti ke depannya akan digunakan juga untuk Peparnas, Pak. Kemudian juga jaringan komunikasi, Pak, sekarang sudah semakin membaik. Terima kasih atas dukungan dari seluruh jajaran di Kementerian Kominfo, khususnya dari Dirjen IKP, Pak. Hari ini sudah masuk ke H-1 closing ceremony, Pak. Dan besok itu akan kita saksikan bersama acara penutupan Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 ini, yang secara resmi akan ditutup oleh Bapak Wakil Presiden. Kemudian juga kemarin kami sudah melihat gladi bersihnya. Acara ini sama menariknya dengan acara opening ceremony, Pak. Jadi rekan-rekan media, atlet yang sudah pulang juga bisa menyaksikan dari media TV acara closing ceremony. Izin saya juga menyampaikan sedikit ringkasan data terkini yang sudah memasuki H-1 closing ceremony sebagai berikut. Cabang olahraga yang telah selesai dipertandingkan adalah sebanyak 42 disiplin cabang olahraga atau sebanyak 75% dari 56 disiplin cabang olahraga yang dipertandingkan. Masih tersisa 14 disiplin cabang olahraga atau 25% yang masih akan dipertandingkan sore hari ini, mungkin sudah selesai. Ini data yang kami sampaikan adalah data pagi hari, Pak. Pagi hari, sehingga ini mungkin sudah banyak juga
disiplin cabur yang sudah dipertandingkan. Kemudian medali emas atau medali yang telah diperebutkan totalnya sebanyak 681 dari 681 nomor pertandingan. Emas sudah 94%, ya, yang jumlah 649, kemudian perak 637, perunggu 803 dari 643 nomor pertandingan. Sisa medali atau nomor pertandingan yang masih akan dipertandingkan adalah sebanyak 6%, tersisa 6% dari 681 emas, yaitu 38 emas yang masih akan diperebutkan. Kemudian posisi 5 besar, Pak Dirjen, saat ini Jawa Barat masih menempati peringkat pertama dengan 125 medali emas. Kemudian disusul oleh Jawa Timur di peringkat kedua. Kemudian DKI, yang keempat adalah Papua, dan kelima adalah Bali. Ini posisi tadi pagi, Pak. Mungkin sekarang sudah ada sedikit perubahan. Kemudian atlet dan ofisial yang telah kembali adalah sebanyak 7.469 atlet dan ofisial atau 59% sudah kembali ke daerah masing-masing dari 12.640 atlet dan ofisial yang ada. Kemudian kita sama-sama awalnya meragukan, Pak Dirjen, bahwa PON yang diadakan di masa pandemi ini akan sedikit berkurang kualitasnya. Ternyata kita semua salah, Pak. PON kali ini juga sudah mencapai sukses prestasi. Mengapa demikian? Karena kita lihat sudah ada pemecahan rekor, Pak. Baik itu internasional maupun nasional maupun rekor PON itu sendiri. Karena memang indikator keberhasilan dari suatu penyelenggaraan multi-event seperti PON ini adalah pecahnya rekor-rekor nasional maupun rekor PON. Di sini ada pemecahan rekor sebanyak 21 pemecahan rekor nasional dari cabang olahraga atletik, angkat besi, dan renang. Kemudian pemecahan rekor PON sebanyak 35 dari cabang olahraga atletik, angkat besi, selam, renang, dan menembak. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa memang PON kali ini kita adakan sama-sama di masa pandemi dan juga memang ada baik itu atlet maupun ofisial maupun juga tenaga-tenaga lainnya yang terpapar COVID, Pak. Namun demikian, dengan kerjasama yang baik, Pak, dengan memenuhi protokol kesehatan yang ada, kita bisa meminimalisasi jumlah atlet ataupun ofisial yang terdampak COVID. Memang per hari ini, Pak, ada yang terpapar tambahan 3 orang, tapi yang sembuh juga sudah ada 25 orang, kemudian sedang dalam masa pemulihan ada sebanyak 39 orang. Tapi kami yakin bahwa kerjasama dan dukungan dari Dinas Kesehatan dan juga Kemenkes dan juga Satgas COVID-19, Pak, bahwa PON ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar dan tidak menjadikan PON ini sebagai klaster baru. Karena kita juga sama-sama menjaga kesehatan bagi atlet dan ofisial. Mungkin itu sekilas berita terkini dari PON sampai H-1 penutupan, Pak. Besok masih ada cabang olahraga angkat berat yang masih akan dipertandingkan di pagi hari, namun sore hari jam 5 sudah kita bisa melihat bersama acara penutupan. Mungkin demikian dari kami, Pak. Sekali lagi perkenankan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Kominfo dan juga rekan-rekan media yang telah membantu kelancaran jalannya Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 di Papua. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam.
Ya, terima kasih Pak Sekjen, Pak Ade Lukman. Lagi-lagi yang bisa saya garis bawahi adalah sama seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi, Pak Dirjen IKP, Pak Usman Kansong, bahwa PON Papua ini sukses sampai dengan hari ini meraih istilahnya menjadi momentum bagi kita selain prestasi yang tercapai karena di situ ada kompetisi yang terjadi, bahkan tadi Pak Ade menyampaikan bahwa persaingan di 6 besar itu begitu ketat, dan yang lebih penting lagi bahwa di sini rekor tercipta tidak hanya rekor PON, rekor nasional, bahkan rekor dunia Pak Dirjen. Jadi ini menjadi luar biasa bahwa di tengah pandemi kita mampu menyelenggarakan event besar di dalam negeri dengan tetap mengejar prestasi dan menunjukkan bahwa pembangunan sektor olahraga di seluruh daerah itu merata. Ini terlihat dari persaingan yang begitu ketat tadi yang saya sampaikan. Tapi yang paling penting lagi bahwa PON ini mampu terselenggara di tengah pandemi. Dan ini menunjukkan bahwa Indonesia ternyata menjadi negara yang besar yang mampu menyelenggarakan event di tengah pandemi dengan sangat baik. Dan tentu kita bersama-sama berdoa tinggal sehari lagi pesta olahraga terbesar kita ini akan berakhir, dan insya Allah akan menjadi penutup yang luar biasa bahwa kita bisa. Kalau dari Papua menyatakan torang bisa. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih sekali lagi Pak Sekjen. Kemudian untuk selanjutnya saya mungkin ke Pak Heru Surjono selaku Ketua Panwasrah Kabupaten Jayapura. Silakan Pak Jenderal. Terima kasih Mas Rauf selaku host atau pembawa acara pada press conference sore ini. Yang terhormat Bapak Dirjen IKP Bapak Usman Kamsong, yang saya hormati Bapak Dir Pengelolaan Media IKP Bapak Nur Hadik Gunarjo, dan di tengah kita ada Bapak Sekjen KONI Pusat Bapak Ade Lukman. Selamat sore Bapak. Kemudian tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian sudah kita dengarkan uraian atau hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Dirjen, kemudian juga Bapak Sekjen. Tak kurang rasanya kalau di tengah kita ini ada atlet kita Pak. Jadi atlet sebagian besar tidak dijelaskan oleh Bapak Sekjen sudah kembali. Untuk di Kabupaten Jayapura sekarang tinggal 528 Pak. Jadi betul sekitar 30% lagi hari ini masih berlaga atau bertanding. Insya Allah sore ini selesai. Jadi ini masih pada babak final. Kita tunggu sampai dengan nanti malam 6:30 renang, itu insya Allah selesai hari ini. Kemudian tadi sudah disampaikan, kami juga di tengah kami ini ada atlet kita Pak yang sudah 6 kali ikut PON. Jadi sudah berpengalaman. Kemudian cabur yang diambil adalah agak langka nih Pak, selam laut. Jadi selam laut lintasannya sekitar 650 meter. Ini sudah selesai dalam keadaan sehat. Kemudian juga ikut berada di tengah-tengah kita. Pada kesempatan ini tentu kita nggak lengkap rasanya kalau tidak akan mendengarkan apa kesan-kesan, kemudian juga hal-hal yang menggembirakan, termasuk kalau ada dukanya akan disampaikan oleh Mbak Fania Karisa Wanta. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan. Silakan Mbak. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fania. Saya dari cabang olahraga selam laut. Jika melihat kita berbicara masalah PON Papua, ketika awal saya mau datang ke Papua, itu jujur saja saya sempat khawatir mengenai keadaan di Papua. Tapi ketika saya sudah tiba di Papua dan tinggal untuk beberapa waktu di Papua, mulai dari proses latihan hingga berlomba, ternyata keadaan di Papua itu sangat-sangat jauh dari bayangan saya sebelumnya. Papua sudah sangat-sangat hebat banget, mampu menyelenggarakan event olahraga yang terbesar di Indonesia dengan sangat baik, dan menurut saya ini adalah event PON yang pernah saya ikuti yang terbaik yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Luar biasa.
kondisi keadaan Papua sangat-sangat aman bagi kami para atlet, dan ternyata Papua memiliki infrastruktur kota yang sudah sangat-sangat maju, sangat-sangat memadai, dan kami tidak kekurangan apapun selama berada di Papua. Dari segi sumber daya alamnya juga sangat-sangat indah, khususnya untuk venue cabur selam. Bagi saya, ini adalah venue cabur selam yang terbaik yang pernah saya lakukan, itu berada di Teluk Yosudarso di Papua. Dari penyelenggara 6 kali PON, ini adalah yang paling baik dan sangat-sangat indah disekitari oleh view yang juga sangat-sangat bagus, visibility yang sangat-sangat bagus, dan juga dari segi penyelenggaraannya pun ini yang paling rapih dan paling sempurna menurut saya secara pribadi. Kalau kita bicara mengenai sumber daya manusianya, juga saya cukup takjub ketika saya datang kemari, ternyata sumber daya manusianya adalah mayoritas itu adalah masyarakat lokal. Di mana yang mungkin awalnya kita mengira bahwa Papua mungkin tidak menyelenggarakan event sebesar ini, tapi ternyata masyarakat Papua sudah sangat-sangat benar-benar siap, dan mereka dapat melayani kami dan sangat-sangat tanggap dalam melayani kami para atlet dan para kontingen dari luar dari Papua. Secara fasilitas pun, baik fasilitas kebersihan, kesehatan, itu sangat baik dan sangat-sangat lengkap. Bahkan menurut saya secara pribadi ini sudah hampir mirip seperti pelaksanaan multi-event internasional yang pernah saya alami juga. Secara keseluruhan, bagi saya PON Papua ini sangat luar biasa, sudah sangat-sangat sukses secara penyelenggaraan dan prestasinya pun luar biasa. Saya sangat-sangat terkesan dan semoga fasilitas-fasilitas olahraga yang ada di Papua saat ini sudah dibangun secara modern, dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Papua demi kemajuan olahraga di Papua. Dan overall, saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari PON Papua, dan saya berharap nanti di PON berikutnya di Aceh dan Sumatera Utara dapat terlaksana dengan lebih baik daripada yang sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kembalikan kepada Mas Rauf, mangga silakan. Cek. Baik, terima kasih Pak Heru, dan yang luar biasa juga tentunya Mbak Fania gitu ya, yang dari 6 kali keikutsertaan di PON. Ternyata bagi Fania, PON Papua menjadi yang terbaik menurutnya gitu ya, dari sisi penyelenggaraan, kemudian begitu ramahnya masyarakat, dan dan yang paling tidak kalah penting adalah venue-venue yang tersaji, yang diberikan gitu kepada para atlet ini tersedia dengan baik gitu, bahkan standarnya pun luar biasa. Nah, Pak Dirjen, Pak Sekjen, Bapak-bapak, rasanya tidak lengkap kalau Mbak Fania sudah memulai gitu ya, dikomandoi tadi dengan Pak Heru. Nah, kita dengar dari klaster mimika mungkin gitu ya, baik dari Pak Panwasrahnya gitu, Pak dipimpin oleh Pak Gadang Pambudi. Selamat siang Pak, selamat sore. Mungkin bisa memulai. Waktu dan tempatnya saya persilakan Pak. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Dirjen, Bapak Sekjen, kemudian Bapak sekalian yang hadir pada acara hari ini, baik yang di Jakarta, Jayapura, Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Lain Jayapura, lain Mimika, Bapak. Jayapura kota, Mimika juga kota, tetapi tempatnya cukup berbeda. Kami laporkan juga bahwa di Mimika penyelenggaraan PON ini dapat berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan oleh panitia. Ada 9 cabur dan 12 disiplin. Kesemuanya sudah berjalan dengan lancar. Dari
9 cabur 12 disiplin tersebut. 5 cabur dilaksanakan mendahului sebelum pembukaan. Kemudian sisanya 7 cabur dilaksanakan setelah pembukaan. Hingga saat ini tinggal 5 cabang olahraga, yaitu terjun payung, kemudian biliar, basket 3x3, kemudian atletik. Ini yang saat ini sedang dilaksanakan. Catatan kami semalam dari 510 medali sudah direbutkan 410 medali, sekitar 80 sekian persen medali yang sudah diperebutkan. Sore ini tentunya akan ada perubahan lagi untuk menuntaskan kegiatan-kegiatan yang tersisa. Di ruangan kami di Mimika, kami juga didampingi oleh atlet, kemudian pelatih, ada panpel, juga ada technical delegate yang sepertinya punya pengalaman tersendiri yang bisa kami berikan kesempatan kepada beliau-beliau nanti. Salah satunya seperti tadi disampaikan oleh Bapak Sekjen bahwa di samping kiri saya adalah ada atlet Mbak Sri Mayasari, ini pemecah rekor juga, pelari 200 dan 400. Di sebelah kanan adalah pelatih atlet. Kemudian di sebelah kanan pelatih. Kemudian paling ujung adalah Pak Heru. Ini panpel dari tarung derajat. Sedangkan ini guru kita yang mematahkan atlet ini. Ini technical delegate tarung derajat. Apabila diizinkan, pada kesempatan ini kami juga ingin berbagi cerita untuk atlet kita, tentunya bagaimana rasanya di Mimika, suasana Mimika ketika bertanding dihadapkan dengan persiapan-persiapan yang dilakukan. Saya kira demikian Bapak yang bisa kami laporkan. Untuk sementara waktu Mimika aman, terkendali. Mudah-mudahan satu hari besok kegiatan pertandingan berjalan dengan lancar. Demikian Bapak yang bisa kami laporkan. Silakan Mbak Sri, mungkin ada yang bisa disampaikan, termasuk juga nanti TD, pelatih, juga panpel. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bahwa kami di Mimika cukup nyaman karena pemerintah daerah Kabupaten Mimika menjamin kita semua atlet, tamu-tamu dari luar Mimika bisa merasa nyaman di Mimika. Demikian Pak yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan saya Sri Mayasari, atlet atletik lari 200 meter dan 400 meter dari Provinsi Sumatera Selatan. Perasaan saya pertama kali datang ke Papua ini, alhamdulillah disambut oleh panitia dan masyarakat Papua yang ramah-ramah. Dan alhamdulillah di Mimika ini aman dan penyelenggaraannya sukses dan berjalan lancar. Alhamdulillah di PON kali ini yang mana sangat luar biasa dari segi penyelenggaraannya, dan saat pertandingan alhamdulillah saya bisa memberikan 2 emas di nomor lari 200 meter dan 400 meter,
dan bisa memecahkan rekor PON dan rekor NAS 400 meter yang telah lama dipegang oleh Ibu Emma Tafari selama 37 tahun. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dari semua pihak yang telah memberi dukungan dan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gadang dan pasukan di klaster Mimika, dan juga luar biasa istilahnya dari Mimika pun tak mau kalah dalam hal prestasi memecahkan rekor, tak mau kalah dengan yang ada di Jayapura tentunya gitu ya. Nah, tidak lengkap lagi jika saya tidak menyapa Kabupaten Merauke nih. Nah, di Kabupaten Merauke ini dipimpin oleh Ketua Panwasrahnya Bapak Markus Otnil Mamahit. Nah, bagaimana kesan-kesan atlet di sana, Pak? Atau mungkin juga sebelumnya Pak Markus bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana atmosfer yang ada di Merauke. Silakan Pak Markus. Izin sebelum Pak Markus, Pak Dirjen meralat. Tadi kami sampaikan besok malam ini maksudnya pertandingannya terakhir. Jadi besok kita tinggal menunggu closing. Demikian Bapak Dirjen, mohon maaf, terima kasih. Silakan Mas. Merauke. Mungkin masih di mute itu, Rauf. Pak Markus mungkin masih suaranya masih di mute. Halo, selamat sore. Siap, selamat sore Pak Markus. Kedengaran, silakan. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore yang saya hormati Bapak Dirjen Kominfo dari IKP, Bapak Direktur, dan juga Sekjen KONI Pusat, Bapak Adik Lukman, serta Koordinator Klaster, Bapak Gadang Pambudi, Pak Heru Suyono, serta rekan-rekan sekalian, atlet, dan ofisial yang hadir. Sore ini saya hadir bersama atlet gulat putri asal Jawa Timur, didampingi oleh Bapak Gede Sarjana, dan juga official dari Jawa Timur, Dian Puspitorini, nanti akan memberikan testimoni dan kesan-kesannya masing-masing dengan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Isakot Bikai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan. Hari ini seluruh pertandingan di klaster Kabupaten Merauke akan berakhir dengan diselenggarakannya cabur gulat, di mana sore ini akan selesai. Dan di tanah Animha Merauke, kami menyelenggarakan 6 pertandingan untuk cabur sepak bola putri, diikuti oleh 118 atlet dari 6 provinsi. Di mana kita ketahui pemenangnya yang menjadi juara adalah dari kontingen Papua. Sementara cabur anggar diikuti oleh 160 atlet dari 18 provinsi. Itu sudah berakhir pertandingannya. Dan yang ketiga adalah bermotor dan motor cross, diikuti oleh 113 atlet dari 30 provinsi. Juga sudah berakhir pertandingannya. Dan yang sudah berakhir tadi malam adalah catur dan wusu. Nah, untuk catur diikuti 100 atlet dari 23 provinsi, dan untuk wusu diikuti oleh 149 atlet dari 20 provinsi. Gulat yang sekarang ini sedang melakukan pertandingan, kami menunggu sore ini akan berakhir. Sehingga total atlet yang bertanding pada PON Papua di klaster Kabupaten Merauke berjumlah 746 atlet di luar official, panpel maupun volunteer. Memang sempat ada kabar kurang baik dari cabur gulat, namun hal tersebut dapat diantisipasi dengan cepat, dibawa kendali oleh Kapolres Merauke.
penyelenggaraan di Merauke berjalan lancar dan baik. Saya selaku Ketua Panwasra Klaster Merauke menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Merauke Romanus Baraka beserta jajarannya, Subklaster PB PON, seluruh kontingen, dan tentunya masyarakat Merauke. Kami semua berada di Merauke bersyukur karena mendapat keramahan masyarakat setempat yang sangat hangat. Persaudaraan satu bangsa betul-betul kami rasakan di sini. Karena hampir 60% masyarakat Merauke itu adalah pendatang. Sehingga di situ tampak sekali Indonesia Mini yang kita rasakan dengan hadirnya paguyuban Sumatera Utara, paguyuban dari Jawa Barat, paguyuban dari Sumatera Barat, dan yang lain-lain. Banyak orang ceritakan stigma negatifnya sebelum menginjakkan kaki di Merauke. Sehingga ada beberapa orang yang bertanggung jawab untuk transportasi dari Jakarta, dia harus membawa beras sendiri dan kompor di dalam mobilnya. Sehingga seolah-olah mengabarkan bahwa Merauke itu hutan belantara. Tapi setelah dia hadir di sini, kita baru menyadari bahwa Merauke adalah lumbung padi. Dan yang terpenting, Merauke itu aman dari berbagai ancaman. Itu yang saya sampaikan kesannya, dan saya hadirkan di sini seorang atlet yang bernama Cynthia Eka Ardenda, yang baru berusia 25 tahun tetapi mendulang prestasi luar biasa. Di dalam PON kali ini dia mendapatkan medali emas untuk kelas 50. Dia adalah atlet gulat putri asal Jawa Timur di Malang. Dan nanti berikutnya saya minta kesan juga dari official Mbak Dian Storini dan CDM dari kontingen DKI di sebelah kanan saya, Bapak Gede Sarjana. Waktu saya berikan pada Mbak Cynthia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan untuk saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia Eka Ardenda, perwakilan dari atlet gulat kelas 50 kg dari kontingen Jawa Timur. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang pelaksanaan PON ke-20 di Papua ini. Yang pertama, saya akan bercerita tentang venue, sarana prasarana tentang pertandingan gulat. Untuk venue-nya sudah sangat bagus, sudah melebihi dari PON yang sebelum-sebelumnya. Untuk kedisiplinan sudah sangat disiplin, tepat waktu sekali, dan untuk seperti kendaraannya juga sangat bagus, ready sebelum waktunya, dan sangat terkendali semuanya. Yang kedua, saya akan bercerita tentang makanan. Sebelumnya, saya dan juga teman-teman tim saya sedikit khawatir. Di sini, di Papua ini, makanannya seperti apa? Seperti itu. Sempat juga teman-teman saya, ada yang membawa pemanas, ada yang membawa mie instan juga, ada yang membawa rice cooker, dan banyak yang dipersiapkan. Tetapi sesampainya di sini, banyak sekali makanan yang sudah tersedia dan enak-enak sekali. Salah satunya, saya sudah mencoba daging rusa dan juga papeda yang sangat-sangat enak sekali. Baik, selanjutnya yang ketiga, saya akan bercerita tentang keramah-tamahan petugas, kru maupun masyarakat yang ada di Merauke ini. Sebelumnya, waktu pendaratan di bandara sudah disambut sangat meriah oleh masyarakat maupun petugas dari PON Papua ini. Saya sangat terharu, sangat bersyukur, nggak nyangka sekali penyambutan sangat semeriah itu. Dan untuk petugasnya sangat ramah sama sekali, dari petugas di tempat penginapan maupun di tempat pertandingan, dan juga masyarakat yang ada di Merauke ini sangat sopan dan saling-saling sapa menyapa. Seperti itu. Sekian cerita saya dari tempat
pertandingan PON Papua ini di Merauke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, boleh cerita soal ininya, Mbak, gulatnya. Cerita untuk gulatnya, saya kebetulan main di kelas 50 kg gaya bebas putri. Dan kemarin lawan saya ada totalnya 4 kali main, dan lawan terberatnya ada Kalimantan, ada Sumatera Barat, ada Papua sendiri, dan juga saya lawan DKI Jakarta. Dapat emas ya, Mbak? Iya, Pak. Alhamdulillah dapat emas. Ya, selamat. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Jakarta, Timika, dan Jayapura. Saya perkenalkan, nama saya adalah Dian Pustitorini, tapi biasa dipanggil Ririn. Dan untuk kesempatan di PON Papua kali ini, saya bertugas sebagai Satgas dari Provinsi KONI Jawa Timur, bidang pembinaan prestasi. Dari tahun 93 saya sudah terlibat aktif dengan PON, mulai dari menjadi atlet selama 3 kali PON, lalu PON di Jawa Barat saya sebagai manajer cabang olahraga layar, dan saat ini saya tergabung dalam Satgas KONI Jawa Timur. Yang saya bisa komentari tentang pelaksanaan PON di Papua ini benar-benar di luar ekspektasi. Sama seperti yang diungkapkan rekan-rekan dari Timika, Jayapura, dan atlet saya sendiri tadi, bahwa memang persiapan-persiapan yang tidak masuk akal kita sudah siapkan gitu. Mulai dari membawa pemanas, bawa Indomie, bawa abon dan sebagainya, ternyata sampai di sini tidak terpakai begitu, Pak. Jadi memang kalimat tak kenal maka tak sayang itu benar-benar terjadi di Papua. Terima kasih kembali kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak-Bapak semua kementerian yang sudah akhirnya menjadikan mimpi ini jadi kenyataan, bahwa PON Papua di tengah pandemi yang luar biasa membuat tidak hanya masyarakat Indonesia tapi masyarakat dunia begitu jatuh dan terpuruk karena kondisi yang di luar kebiasaan, tetapi ternyata olahraga sebagai salah satu alat untuk pemersatu bangsa benar-benar terlihat di sini. Olahraga sebagai suatu alat untuk menjadikan masyarakat kita melihat perbedaan sebagai sesuatu yang equal juga kelihatan di sini, bahwa ketika kita semua terpuruk dan event pesta olahraga nasional ini bisa terlaksana, itu benar-benar sesuatu yang akhirnya bisa lift up mood kita lagi, bisa mengangkat lagi derajat bangsa, bisa mengangkat juga semangat kita semua bahwa kita tidak apa-apa, bersama kita bisa, stronger together, bahwa kita bisa menghadapi pandemi ini. Dilihat dari event sebesar ini bisa terlaksana di ujung paling timur Indonesia, yang mungkin bagi saya kalau tidak ada PON ini atau teman-teman atlet tidak mungkin bisa terbang sampai Papua. Tetapi keterpaksaan di awal ini ternyata akan menjadi pintu pembuka bahwa kita akan lebih sering lagi datang ke bagian Papua, dan nanti next PON-nya kita akan ke Aceh. Dan sekali lagi kekuatan sport sebagai nilai-nilai yang bisa kita integrasikan dalam kekuatan sosial itu benar-benar ada, Bapak. Demikian dari Satgas Provinsi Jawa Timur. Terima kasih, Pak Oti. Baik, saya akan lanjutkan dengan CDM DKI Jakarta, Pak Gede Sarjana, mungkin bisa menyampaikan pesan dan kesannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Oti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati tentunya Bapak Dirjen dari Kominfo, yang saya hormati Bapak Sekjen dari KONI Pusat, Bapak Ketua Panwasra, maupun seluruh rekan-rekan klaster Jayapura, Kota, Kabupaten, Mimika, maupun rekan-rekan kami sendiri yang berada di Mimika, di Merauke. Bagi saya, kebetulan mendapatkan kepercayaan untuk menjadi CDM DKI Jakarta yang ditempatkan di Merauke,
PON di Papua ini bukanlah semata-mata hanya prestasi, tetapi dalam kenyataannya yang kita lihat adalah kita dapat menjalin rasa kekeluargaan dan rasa persatuan di antara kita semua. Seperti rekan-rekan Mbak yang mengatakan, perbedaan itu bukanlah suatu masalah. Justru mempererat rasa kesatuan kita, rasa kebangsaan kita, bahwa kita semuanya yang berada di sini adalah harga mati bagian daripada NKRI. Itu yang saya lihat. Kemudian saya melihat venue-venue yang ada di Merauke sangat baik, sangat indah, dan dapat digunakan oleh atlet-atlet. Dan yang saya lihat juga itu standarnya mungkin standar internasional yang bisa digunakan untuk sebuah event-event internasional yang bisa dilaksanakan di Merauke ini. Serta pelayanan-pelayanan dari panitia PON sangat baik sekali. Masyarakatnya begitu ramah, ya, tidak sesuai dengan bayangan kita. Orangnya besar tinggi, hitam rambut keriting, menyeramkan. Tapi setelah kita dekat di sini, berada di tengah-tengah mereka, luar biasa. Mereka sangat ramah, sangat santun, dan betul-betul menanamkan rasa kekeluargaan terhadap kita yang datang dari luar Papua. Terima kasih. Makanan maupun kuliner, betul yang dikatakan oleh Bapak Bupati Merauke, bahwa harga makanan di Merauke ini mungkin akan sama dengan di Jogja. Semuanya serba murah dan serba enak. Di Merauke ini prioritasnya adalah daging rusa yang sangat enak dan lezat. Silakan rekan-rekan yang belum pernah merasakan bagaimana sate rusa, bagaimana daging-daging rusa dengan diolah bermacam ragam masakan, enak sekali. Dagingnya lembut, silahkan datang ke Merauke. Begitu juga dengan seafoodnya, di mana kita tahu Merauke juga penghasil ikan-ikanan dari laut yang luar biasa, serta merupakan lumbung padi di ufuk timur Indonesia dengan nasinya yang lembut dan putih. Betul-betul dapat kami rasakan. Dan selama ini kami merasakan satu kenyamanan dan sangat aman. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Merauke maupun petugas-petugas yang ditugaskan dalam pelaksanaan PON di Merauke. Betul-betul apa yang kita bayangkan sebelumnya ketika sebelum kita berangkat ke Papua, yang ceritanya begini, yang mengerikan, bahkan orang tua para atlet dari DKI yang akan berangkat selalu bertanya, Pak Gede bagaimana, aman enggak, aman enggak? Tapi kenyataannya alhamdulillah aman dan sangat aman sekali. Nah, kesimpulan dari kami adalah PON ke-20 di Merauke ini dapat berjalan dengan baik. Kendala hampir tidak ada, karena semuanya dapat kami atasi dengan komunikasi. Mohon maaf, Pak, suaranya terputus. Mic-nya kelihatannya itu terpencet. Teman-teman di Merauke. Sambil tunggu. Ya. Mohon maaf, tidak terdengar juga. Ya. Ya, terakhir saya berpesan dengan adanya venue-venue yang bekas kami gunakan bersama pada saat PON dapat digunakan oleh saudara-saudara kita di Merauke, dan harapan kami tentunya dengan venue yang ada, Merauke dapat melahirkan prestasi-prestasi olahraga setingkat dunia. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Merauke. Nah, masih kurang rasanya ya. Pak Moderator izin menyampaikan bahwa Siap. kami di sini Silakan Pak. disaksikan oleh Kepala Dinas Kominfo Merauke yang ada di sebelah kanan sebagai informasi. Salam Pak Kepala Dinas. Baik, terima kasih. Selamat sore, Bapak Dirjen Kominfo. Segala bantuan yang dilakukan untuk Merauke di media center maupun di com center, ya kita sudah gunakan sampai dengan besok penutupan. Ya, Nusantara, kebinekaan yang selalu kita junjung tinggi. Ya, moto kita juga sakut PKI, sakut KI, satu hati, satu tujuan. Untuk melaksanakan PON 6 klaster di Merauke kami sudah lakukan. Hanya permintaan kami, bantuan yang diberikan oleh Kominfo Jakarta mudah-mudahan bisa tinggalkan atau dihibahkan untuk Kominfo Merauke. Terima kasih. Ini curcol Pak Dirjen kalau istilah sekarang, curhatan colongan. Tapi karena Pak Dirjennya langsung mendengarkan, insya Allah Pak Kadis siap. Pak Dirjen, Pak Sekjen, rasanya obrolan kita tidak lengkap kalau kita tidak mendengar pelatih nih ya dan technical delegate. Nah, saya menyaksikan di Mimika itu hadir pelatih kita karena pelatih inilah punya peran bagaimana menjaga semangat dan momentum teman-teman atlet karena PON seharusnya diselenggarakan di tahun 2020 dan kemudian karena pandemi akhirnya terjadi sekarang. Namun dengan kondisi tersebut atlet mampu dijaga momentumnya untuk tetap berprestasi dan melahirkan rekor-rekor dunia yang sangat luar biasa. Namun sebelum ke Mimika, mungkin saya akan menyapa media center KONI yang ada di Jakarta. Nah, di sini komandannya Pak Gugun Yudinar. Silakan bisa menyapa kami dari Jakarta ke Merauke, ke Mimika, dan Jayapura. Dan kemudian di Jakarta juga ada Pak Dirjen. Silakan Pak Gugun. Waktunya saya berikan. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Dirjen IKP Kominfo, Bapak Usman Kamsong, juga Pak Direktur Pak Nur Sadi Gunario. Selamat sore Pak Sekjen di Kabupaten Jayapura, ya, beserta Ketua Klaster Panwasra Kabupaten Jayapura, Bapak Heru. Ini bos saya nih. Selamat sore Pak. Juga selamat sore buat teman-teman di Kabupaten Mimika dan Merauke, Pak Gadang dan Bapak Oti di Merauke. Selamat sore, Assalamualaikum, salam olahraga. Jaya. Baik, mungkin saya sedikit menjelaskan keberadaan media center di Jakarta. Media center di Jakarta ini diinisiasi oleh KONI dan PWI sebagai di mana kita mengakomodir teman-teman media yang tidak semuanya bisa berangkat ke sana. Dan dengan semangat kami di sini Pak menjadi bagian bagian kecil dari suksesnya PON Papua ini, mudah-mudahan kami bisa memberikan kontribusi terhadap suksesnya PON ke-20 di Papua ini. Baik, saya didampingi pada sore ini oleh dua atlet dari DKI ya, dari sepatu roda. Dua atlet saya perkenalkan. Yang pertama itu Rarijani Mahesa Putra. Ini atlet sepatu roda ya, sepatu roda dengan prestasi 2 emas, 2 perak dan 1 perunggu.
Yang kedua adalah ini atlet putri, ini lebih luar biasa lagi, yaitu Naura Rahmadia Hartanti. Beliau ini atlet meraih 5 medali emas ya di 1000 meter, 500 meter, relay 3000 meter, maraton 42 km, dan tim time trial. Luar biasa. Jadi yang mendampingi saya ini atlet-atlet luar biasa dari DKI ini akan menceritakan suka dan dukanya ketika mengikuti PON di Papua sampai kembalinya ke Jakarta dengan prestasi yang luar biasa. Tapi mungkin dukanya mungkin nggak ada ya, lebih banyak suka ya. Baik, untuk itu kesempatan kami sampaikan, kami silakan mungkin dari siapa? Dari Nauna dulu ya. Oh, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Barijani Maesa Putra, atlet cabang olahraga sepatu roda dari Provinsi DKI Jakarta. Di sini saya bersama teman saya, Naura Rahmadija, yang juga dari cabang olahraga sepatu roda. Di sini saya ingin menceritakan tentang pengalaman PON pertama saya kemarin. Kebetulan PON kemarin adalah merupakan PON pertama saya. Mengikuti ajang nasional terbesar di Indonesia merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah turut serta dalam menyukseskan acara PON ke-20 Papua kemarin. Dapat dilihat dari berjalannya dengan lancar. Yang pertama saya ingin membicarakan mulai dari protokol kesehatan. Sudah dijalankan dengan baik, mulai dari atlet, official, dan juga penonton yang hadir di venue tersebut. Selanjutnya mulai dari keamanan yang pada awalnya sedikit kami khawatirkan, tetapi setelah sampai di Papua kami merasa keamanan sangat terjamin. Kemudian saya ingin membicarakan tentang sarana, prasarana, dan transportasi yang sangat memadai untuk kami para atlet berangkat dari penginapan ke venue. Setelah itu juga konsumsi yang tadinya juga kami sedikit khawatirkan. Tetapi setelah sampai di sana, konsumsi yang diberikan oleh panitia cukup baik dengan memperhatikan gizi atlet yang perlu dibutuhkan saat bertanding. Setelah itu fasilitas venue baik di trek yang dilangsungkan di Bumi Perkemahan Waena maupun di route yang dilaksanakan di Jembatan Yutefa atau Jembatan Merah sudah sangat baik. Jadwal pertandingan yang juga sesuai dengan tepat waktu. Dan yang terakhir sumber daya alam yang sangat indah di Papua, di mana kita sangat jarang bahkan tidak kita temukan di sini di Jakarta. Yang terakhir saya berharap semua sarana venue yang sudah dibangun di Papua dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik untuk memajukan olahraga di daerah Papua itu sendiri maupun di Indonesia. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Rahmadija Hartanti dari cabang olahraga sepatu roda DKI Jakarta. Kesan saya selama kurang lebih 3 minggu di Papua adalah alamnya yang sangat indah. Alamnya masih belum tercampur tangan dengan manusia dan pokoknya masih indah banget. Dan yang paling melekat di hati adalah masyarakat di sana sangat ramah dan sangat menerima para atlet yang datang ke sana. PON ini merupakan PON pertama saya selama kurang lebih saya main di sepatu roda itu 9 tahun. PON ini merupakan ajang yang sangat berbeda dari ajang-ajang yang pernah saya ikuti karena ini merupakan ajang nasional. Euforia di PON ini saya baru merasakannya, jadi ini sangat-sangat berkesan bagi saya. Dan di PON pertama saya, alhamdulillah hasilnya sudah cukup memuaskan bagi saya, yaitu
5 emas dari 5 nomor yang saya lombakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Media Center KONI Jakarta. Nah, sebelum kita mendengarkan apa istilahnya mungkin tanggapan gitu ya dari beberapa curhatan mungkin Pak Dirjen, Pak Sekjen, atau tadi mendengar cerita-cerita teman-teman atlet yang sangat luar biasa. Tapi yang paling penting adalah di samping prestasi yang sudah kita raih di PON ini, yang terpenting juga adalah ruang-ruang publik yang tercipta ternyata mampu dijaga, dan ini semua berkat kolaborasi yang baik antara kita semua, Direktorat Jenderal IKP, Kominfo, dengan KONI, dengan PB PON, dan semua pihak-pihak yang terkait, sehingga ini semua bisa terlaksana. Nah, sebelum ke Pak Dirjen dan Pak Sekjen, saya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi akan kembali ke Mimika mungkin, karena tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengar pelatih yang mampu menjaga mood atlet sehingga tetap mampu berprestasi, bahkan rekor-rekor dunia tidak sedikit tercipta, rekor PON gitu ya, sangat banyak tercipta di PON kali ini. Silakan dari Mimika mungkin Pak pelatih atau Pak technical delegate-nya. Rasanya kurang lengkap obrolan kita sore hari ini tanpa mendengarkan ini. Silakan, waktunya saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ini persembahan Sri Mayasari ini memang sudah lama Pak. Ini dari PON Jabar kalau salah. PON Jabar sudah 5446. Terus aku bilang, Rik, bagaimana perbaiki lagi prestasi kita sekarang. Hari ini tarik ke Platnas. Sementara di Platnas ya waktunya kurang baik rasanya untuk saya. Dia tuh lama-lama dia diterima di Cabang Adi, ditarik di Cabang Adi. Cabang Adi juga kurang baik. Terus saya, gimana kalau kau pulang Palembang lagi? Terus dia mau, saya mau Pak, asal ada rekomendasinya dari mana, saya mau pulang Palembang katanya. Ya saya bilang cepat-cepat kau punya suami dulu. Pada syaratnya enggak boleh hamil dulu. Iya Pak katanya. Enggak boleh hamil. Terus saya latih Pak dia kan. Latih dia terus sebulan terakhir kalau salah saya tes waktunya 5358 sudah. Tes sendiri kan. Nah, mudah-mudahan tidak saya tes lagi kamu. Kalau kayak dari sebulan lagi terakhir tidak saya tes. Tapi dengan syarat ini kamu harus punya kemajuan sendiri. Jangan lele-lean latihannya. Ya Pak katanya. Ada istilah Pak, saya tidak pernah latih lagi, saya tidak pernah latih yang ini lagi, tapi pelatihan tetap keras, kami tetap latihan. Misalnya berapa persen, main pakai persentase kami latihannya Pak. Ya persentase sasaran 52, dapat gini-gini. Nah, Saudari, kalau itu bagus kamu bilang, iya Pak katanya. Nah, sementara kita ke PON nanti gimana caranya kita harus pecah rekor ini. Iya katanya. Nah, setelah itu ya alhamdulillah. Inilah buktinya Pak, satu bisa 5322 waktunya kan. Nah, orangnya tidak terlalu besar, kecil Pak, orangnya pendek. 154 salah tingginya. Tidak pula terlalu ini. Tapi ya gimana caranya, saya harusnya bagus latihannya gitulah Pak. Satu orang, cuma anak saya ini dilatih satu, terus dikawal 2 cowok di Palembang. Ada cowok yang awalnya Pak. Jadi begitu latihan startnya masih cowok yang awalnya, dua-duanya Pak, cowoknya. Kadang-kadang sama cowok, sekarang tinggal sama cowok, terus kayak gitulah latihannya Pak. Alhamdulillah, sampai di sini kami berterima kasih pada Allah. Ya dengan latihan ini kami mungkin lebih bagus lagi ke depan. Kalau dia belum hamil Pak, kalau sudah hamil ya sudah habis, dari kita lagi. Ya itulah Pak, saya sampai saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditambahkan lagi, Mimika? Sementara nanti ada Pak Technical Delegate, Pak Noves ini dari Tarung Derajat. Yang dimaksud dengan pelatih tadi, kenapa pelatih ini dilatih kok
hanya sendirian kok bisa lari memecahkan rekor. Mungkin selama dilatih ditakut-takuti di Papua itu banyak panah dan banyak yang lain-lain, jadi dia larinya kenceng terus gitu. Nah, ternyata hasilnya ya demikian itu tadi. Wah, bohong pelatih ini, lari aja dia kenceng akhirnya bisa merebut medali emas. Jadi ya demikianlah, mudah-mudahan suasana di Papua ini bisa membanggakan kita semua, persaudaraan kita bisa terpelihara. Sebelum ke technical delegate, mungkin dari Panpel dulu nih, Panpel yang punya pengalaman tersendiri mungkin dengan Panpel lokal. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, Box Tarung Derajat. Papua itu keras. Tetapi ternyata setelah saya berkoordinasi dengan relawan-relawan di sini, mereka hatinya ramah. Saya ingin mengucapkan kearifan lokal di sini yang dari Mimika itu adalah Amolongo Nimau Witimi. Salam pembuka dari Mimika di sini untuk semuanya. Amolongo Witimi. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa perkembangan relawan di sini betul-betul bagus. Mereka kita arahkan untuk mendampingi kontingen. Selama 4 hari mereka dengan kontingen, hari ini Tarung Derajat pulang ke daerah masing-masing, mereka menangis, semuanya menangis. Karena saling erat rasa persaudaraan di antara mereka. Betul-betul Mimika ini the best, bagus. Dan kami juga ingin menyampaikan ke daerah-daerah bahwa memang Papua tanah damai. Papua betul-betul ramah untuk diikuti. Sekali lagi, terima kasih, Papua tanah damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Pak Nofes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Box, perkenalkan saya Nofes Narayana selaku Technical Delegate Tarung Derajat. Untuk kesan dan pesan barangkali sama dengan semuanya. Kita sangat terkesan oleh Papua ini, terutama Mimika, dan khusus sebagai Technical Delegate tentang pertandingan. Ada suatu hal yang sangat luar biasa, Pak Jenderal, juga teman-teman semua. Kita asalnya menganggap suatu tarung derajat ini, tuan rumah tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hanya mengandalkan 2 emas yang itu juga kejadiannya 2 tahun dan 4 tahun yang lalu. Tetapi sangat luar biasa, di tengah pandemi mereka itu tidak pernah melakukan tryout karena tidak bisa keluar. Mereka berlatih sendiri, tetapi hasilnya sangat luar biasa. Mereka juara umum dengan 4 emas, 4 perak, 4 perunggu dengan hasil yang sangat meyakinkan. Ya, betul-betul luar biasa dan semua atletnya adalah asli produk lokal di sini. Jadi itulah yang sangat membanggakan bagi kami. Harapan kami ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan oleh pemerintah daerah setempat, oleh KONI dan juga para pemprovnya agar di tahun 2024 nanti di Aceh itu bisa tetap menjadi juara, bahkan bisa dari tanah Mimika ini ada yang menjadi ikut serta bahkan menjadi juara. Saya ucapkan juga terima kasih kepada semua pihak yang telah melayani kami sangat luar biasa di Mimika ini, juga pada Ketua Panwasah yang membimbing kami, dan mohon maaf bila ada kesalahan daripada Tarung Derajat. Terima kasih. Box. Siap, terima kasih dari Mimika. Nah, ini karena Pak Dirjen waktunya sangat padat gitu ya. Mungkin kita langsung ke Pak Dirjen dulu setelah mendengarkan tadi cerita-cerita indah, mungkin ada sedikit curcol. Nah, gimana tanggapan Pak Dirjen ini? Silakan Pak Dirjen, Pak Usman, kami persilakan. Ya, baik. Yang terhormat Sekjen KONI Pak Ade Lukman, Ketua Panwasrah Kabupaten Jayapura Pak Heru Sarjono, kemudian Ketua Panwasrah Kabupaten Merauke Bapak Markus Otmil Mamahit, dan Ketua Panwasrah Mimika Gadang Pambudi. Jadi sebagai closing statement, mohon maaf karena saya harus ke agenda lain, saya hanya ingin mengucapkan selamat buat kita semua atas suksesnya PON Papua. Ini adalah kontribusi seluruh komponen masyarakat, baik KONI,
PB PON, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah. Saya kira perannya sangat penting di sini. Ya, kemudian masyarakat Papua yang tidak boleh dilupakan dengan keramat tamahannya yang menyebabkan penyelenggaraan PON Papua berlangsung lancar. Ya, untuk selanjutnya sekali lagi saya dan kita semua tentu saja berharap agar venue-venue yang dibangun, yang tersedia itu bisa dimanfaatkan secara baik, jangan sampai terbengkalai. Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan Kepala Dinas ya, Kominfo ya, di mana tadi, di Merauke, ya tentu saja kita akan, ya Mas Rauf, siapa tadi Mas Rauf? Dari Merauke Pak, Kepala Dinas Kominfo Pak. Ya, Kepala Dinas Kominfo Merauke, tentu saja kita akan mengakomodasi ya permintaan kawan-kawan di sana sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Saya kira itu sekali lagi selamat buat kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi perjalanan bangsa ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namo Buddhaya, selamat sore dan salam sehat buat kita sekalian. Saya izin pamit, Mas Rauf dan Bapak-Bapak serta Ibu sekalian. Siap, terima kasih Pak Dirjen. Selamat sekali lagi, terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat Pak, sehingga ruang-ruang publik kita tetap terjaga dengan narasi-narasi yang lebih baik dan tentunya membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Luar biasa. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen. Silakan Pak Dirjen. Nah, Bapak Ibu baik yang di Mimika, Merauke maupun Jakarta, nah menyambung Pak Dirjen IKP tadi, Pak Usman Kansong, mungkin di akhir kita berikan mic-nya ke Pak Ade Lukman nih. Silakan Pak Ade. Terima kasih Mas Rauf. Rekan-rekan, Bapak Ibu, para atlet yang saya banggakan, senang rasanya kita ada di Papua ini bisa menjadi saksi pecahnya rekor-rekor nasional. Tadi luar biasa atlet-atlet yang dari atletik di Mimika, kemudian di selam, ya, kemudian juga taruh derajat tadi, kemudian juga semua atlet yang sudah memecahkan rekor, baik itu rekor PON, rekor nasional, bahkan rekor dunia. Ini tentunya menjadi kebanggaan bagi kita semua, ya, khususnya para pembina olahraga. Perlu kita kembali ingatkan bahwa aktor utama yang ada dalam PON itu adalah para atlet. Tanpa atlet tidak akan ada PON tentunya. Oleh karenanya, marilah kita jadikan PON ke-20 tahun 2021 ini menjadi momentum kebangkitan olahraga Indonesia untuk menghadapi event-event yang ada di tingkat regional maupun internasional. Kami yakin dengan kerjasama kita semua antara pemerintah, Kemenpora, kemudian didukung juga oleh Kominfo tentunya, kemudian KONI dan seluruh stakeholder dari PB, PP, cabang olahraga, kita sama-sama jadikan kembali PON sebagai momentum kebangkitan kita dari masa pandemi dan juga bangkitan kita untuk menuju prestasi global. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan yang ada di Jakarta, Pak Gugun, Pak Anjar, tadi ada Pak Mirza dari PWI yang sudah menginisiasi didirikannya Media Center di Jakarta untuk teman-teman media yang ada di Jakarta yang tidak bisa ke Papua. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kemudian buat rekan-rekan yang di Kabupaten Mimika, terima kasih Pak Gadang dan tim. Kemudian Pak Otnil, ini saya lihat sudah sendirian sekarang. Mudah-mudahan sehat terus Pak Oti. Terima kasih atas partisipasinya. Tentunya juga tak lupa Pak Heru Siono. Terima kasih Pak Heru Siono dan mohon maaf Pak Andri ada tugas
di pertandingan sepak bola, di mana beliau sebagai kepala atau ketua klaster Kota Jayapura tidak bisa hadir. Namun kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita semua, dan juga terima kasih kepada Kominfo, Mas Rauf, dan juga rekan-rekan media, para atlet, para pelatih, technical delegate, dan ofisial lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan, ada sedikit catatan bahwa apa yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Sekjen KONI. Kami dari Kominfo tentu akan selalu mendukung setiap kegiatan atau event-event olahraga maupun event-event lainnya, khususnya dalam penyediaan dan penyelenggaraan media center. Ada catatan untuk perbaikan dari penyelenggaraan PON ini, itu sudah pasti. Tapi cerita-cerita membanggakan, membahagiakan, dan mengharukan tentu juga sangat banyak, dan ini harus kita sampaikan. Cerita tentang pengalaman PON perlu disampaikan sehingga masyarakat lebih luas akan memahami bagaimana potensi bangsa Indonesia itu harus diceritakan secara khusus. Potensi yang dimiliki Papua perlu disampaikan sehingga semua orang memahami bahwa Papua itu sangat indah dan Papua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat PON, persatuan dan prestasi yang dicapai dapat terwujud tentu berkat sinergi dari berbagai lembaga yang berupaya menyukseskan perhelatan besar ini. Dapat dikatakan bahwa PON tidak hanya sebatas pesta olahraga, namun lebih dari itu, PON adalah persatuan, sinergitas, momentum kebangkitan bangsa dari hantaman badai pandemi, bahwa kita bisa bangkit bersama dari Papua untuk Indonesia. Torang bisa. Saya selaku pembawa acara sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, semua narasumber, dan tentunya kita semua. Terima kasih juga untuk seluruh media dan wartawan yang sudah bergabung bersama kita dengan menyaksikan dan mendengarkan obrolan-obrolan santai seputar penyelenggaraan PON. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada media dan wartawan, dan kami dari Kominfo mungkin tidak lengkap, kayaknya saya serahkan dulu Pak Sekjen ke direktur saya, Pak Nur Sodik Gunarjo, selaku komandannya Media Center sebenarnya, dari Direktur Pengelolaan Media Publik. Silakan, waktu dan tempatnya saya serahkan dulu ke Pak Gunarjo. Silakan Pak. Masih di mute, Pak Gun? Kalau saya manggil Pak Direktur saya ini Pak Degondes, Pak, karena beliau adalah penulis juga. Baik, terima kasih Silakan, Pak. Mas Taufik Rauf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terakhir sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan sebuah pepatah bahwa news is the report of an event. Bahwa berita itu adalah laporan dari peristiwa. Peristiwa sebesar apapun tidak akan diketahui oleh masyarakat tanpa dilaporkan. Oleh karena itu, berawal dari keinginan kita untuk menyampaikan peristiwa yang besar ini kepada masyarakat, kemudian kita mencoba dari Kominfo menyediakan media center. Dan tentu saja dalam hal ini media center pun tidak akan berfungsi apa-apa jika tidak ada para wartawan, para jurnalis yang dengan kerja kerasnya sudah memanfaatkan media center ini untuk mengabarkan berita baik ini kepada masyarakat. Saya atas nama Direktur Pengelolaan Media Publik yang dalam hal ini juga sebagai pihak yang mengelola media center, terutama dari sisi SDM-nya, kerjasamanya dengan Sekretariat Dijen IKP, mengucapkan terima kasih atas dukungannya dari kawan-kawan semua. Artinya kita semua bersinergi untuk mengabarkan kabar baik ini, sehingga peristiwa yang luar biasa PON 20 Papua ini bisa kita
kabarkan ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak De Gondes. Sekali lagi saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, dan ada imbauan bahwa untuk closing seremoni besok, bahwa kita masih di tengah pandemi dan kita bisa menyaksikan dan tidak mengurangi kemeriahannya untuk menyaksikan dari rumah kita masing-masing tentunya. Kurang lebih seperti itu. Ada salah kata dari saya selaku pembawa acara, saya Taufik Rauf, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rauf, dari Mimika. Oh, siap, dari Mimika. Ya. Siap, Pak Jenderal. Ya. Terima kasih Pak Gunarjo. Kehadiran media center ini membantu kami di sini. Mendekatkan yang jauh, menjadikan terang yang gelap. Mudah-mudahan media center ini juga akan hadir di perhelatan PON yang akan datang. Namun KONI agar diajak berkomunikasi untuk menyiapkan itu semua. Karena TIK kita juga, kami di Panwasra membutuhkan TIK yang tepat yang bisa berbagi bersama. Saya mohon nanti Keminfo juga dengan KONI selalu bersama-sama untuk menyiapkan TIK sehingga kita tidak kelabakan seperti yang sudah kita rasakan, tetapi dengan keterbatasan kami masih bisa berprestasi. Mudah-mudahan keberadaan ini bisa turut menyebarluaskan kemampuan dan prestasi atlet di Nusantara maupun di mancanegara. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rauf, matur nuwun. Matur nuwun Pak Jenderal, siap. Walaupun sudah ditutup atau mungkin mau dijawab langsung lagi oleh Pak Direktur, silakan Pak Direktur. Oke. Artinya dengan jempol itu Pak Jenderal semua dukungan oke istilahnya gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Intinya kami dari Kominfo selalu mendukung hadirnya terciptanya ruang-ruang publik yang lebih sehat, lebih baik, dan tentunya membangun. Kritikan ada, tapi tentu kritikan tersebut adalah untuk membangun bangsa dan negara kita, masyarakat kita untuk maju dan terus bersaing menjadi bangsa yang besar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur, teman-teman media, wartawan di seluruh Indonesia. Terima kasih.